Bab 3316, Tubuh Iblis Albert. Di puncak gunung misterius yang diselimuti kabut. Evert duduk bersila, matanya sedikit terpejam, tampak sangat diam. Di hadapannya berdiri seorang pria tua berjubah putih dengan rambut putih, wajah awet muda, dan perawakan tegap. Dia adalah Albert, pemimpin sekte nomor 1 di dunia dan pemimpin Justice League. Saat ini, dia sangat marah. Aliansi baru itu tiba-tiba melancarkan perang tak resmi terhadap Justice League, dan kemajuannya tak terbendung, membuat Justice League kacau, panik, dan menderita kerugian besar. Jenderal andalannya, Everett, kini hilang, nasibnya tidak diketahui. Yang lebih penting lagi, Evert, yang berasal dari kubu yang sama dan mengendalikan kekuatan besar dari lebih dari selusin sekte, tetap tidak aktif dan menolak untuk datang menyelamatkan. Sebagai pemimpin aliansi dan pemimpin sekte, dia mengeluarkan lebih dari selusin perintah, tetapi Evert mengabaikannya. Baru kemudian dia datang sendiri untuk menuntut penjelasan. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan, kata Albert sambil menggertakkan giginya. Penjaga agung, jika kulitnya hilang, di mana bulunya akan menempel. Tidak peduli bagaimana kita bertarung, setidaknya kita berada di kubu yang sama. Jika Justice League dan sekte nomor 1 di bawah langit terpecah, bahkan jika kau mengendalikan kekuatan lebih dari selusin sekte dan garis keturunan, kau tidak akan mampu melawan aliansi baru orang tua itu. Mendengar itu, Evert mencibir, jika aliansi baru ini dikalahkan, apakah Justice League dan sekte nomor 1 di dunia masih akan mentolerirku? Mendengar itu, Albert menyipitkan matanya, jadi, sebenarnya apa yang kau inginkan? Kita setara, kau tidak bisa memerintahku, kata Evert dingin. Biarkan kedua tetua itu datang. Kau tahu betul berapa tahun telah berlalu sejak kedua leluhur itu menghilang. Di mana aku harus menemukan mereka? Tanya Albert dengan wajah marah. Jika kau ingin memisahkan diri dari Justice League dan sekte nomor 1 di dunia, sebaiknya kau katakan saja. Mendengar itu, Evert memperlihatkan senyum aneh. Dia tahu betul bahwa ini adalah jebakan. Jika dia mengucapkan kata-kata itu, dia mungkin akan langsung dibunuh, karena di belakang Albert, ada utusan Taiji, seorang ahli yang kuat di puncak ekstrim kecil. Dia bisa saja mengabaikan Albert, tetapi dia tidak bisa meremehkan utusan Taiji ini. Melihat bahwa Evert tidak terpengaruh oleh akal sehat, Albert mengungkapkan niat membunuhnya dan berkata, Evert, demi kita berasal dari sekte yang sama, aku akan memberimu kesempatan untuk membuat pilihan. Pertama, serahkan dekret ilahi yang memerintahkan 18 sekte utama di bawah komandomu, dan kami dapat mempertahankan posisimu sebagai penjaga agung, memungkinkanmu untuk pensiun ke lini kedua dan hidup dalam pengasingan, dengan semua persembahan setara dengan milikku. Mendengar itu, Evert sedikit mengerutkan kening, bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu, kau sedang mencari kehancuranmu sendiri. Albert meraung penuh amarah, jangan salahkan aku karena mengabaikan kekompakan dan persahabatan lama kita. Lagi pula, sekte nomor 1 di dunia adalah inti dari Justice League. Jika kau terus menentang perintah dan mengabaikan aturan, itu akan sangat menghambat komando terpadu seluruh aliansi kita. Kata-kata Albert terdengar benar dan mengagumkan, tetapi pada kenyataannya, dia tidak memberi Evert pilihan lain. Terus terang, pilihannya adalah menyerahkan kekuatan di tangannya atau mati. Melihat Albert, Evert tiba-tiba tertawa marah, Albert, siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Apa kau pikir kau bisa membunuhku? Saatnya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kata Albert, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ekspresi ganas. Segera setelah itu, cahaya ungu kemerahan yang sangat intens dan menakutkan menyembur dari tubuhnya, dipenuhi dengan energi jahat yang tak terbatas, dan langsung menyebar ke seluruh dunia. Dalam sekejap, sebelum Evert sempat bereaksi, dia tiba-tiba merasa seolah-olah telah dipenjara oleh suatu kekuatan misterius, dan ekspresinya berubah drastis, kau, benda aneh macam apa ini? Dikelilingi aura jahat berwarna ungu kemerahan, Albert tertawa terbahak-bahak, dasar bodoh yang terlalu percaya diri, kau mungkin hanya tahu kekuatan purba dan kekuatan asli, tapi kau belum pernah merasakan kekuatan Dewa Iblis, kan? Sahabat lamaku, ini semua salahmu. Awalnya kupikir dengan kau sebagai tamengku, setidaknya aku bisa bersembunyi untuk sementara dan mengembangkan tubuh iblisku hingga level keempat. Tapi aku tak pernah menyangka kau akan begitu tidak tahu berterima kasih dan tidak patuh. Kau selalu menentangku dan melanggar batasanku. Sepertinya kau tak boleh dibiarkan hidup. Saat dia berbicara, tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Cahaya ungu kemerahan yang sangat besar langsung menyelimutinya, menariknya dengan paksa dan mencekik lehernya. Melihat wajah Albert berubah dengan cepat, kadang merah, kadang putih, kadang hitam, kadang hijau, kadang menunjukkan wajah Albert, dan kadang berubah menjadi wajah lain, Evert sangat terkejut. Dia tahu bahwa Albert sedang mengkultivasi seni iblis, tetapi dia tidak percaya bahwa seni iblis ini dapat melampaui kekuatan Hunyuan dan kekuatan asal. Bahkan dengan bantuan sedikit kekuatan Taiji, kekuatannya tidak akan jauh lebih tinggi dari kekuatannya sendiri. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa lelaki tua Albert ini menyembunyikan sesuatu yang begitu dalam. Tubuhnya dipenuhi energi jahat, yang bukan kekuatan dunia asli maupun kekuatan Taiji. Itu jelas kekuatan iblis. Orang ini terus menyebut orang lain sebagai iblis gelap, menggunakan dekret ilahi Taiji untuk melenyapkan para pembangkang dan melakukan pembunuhan massal. Padahal, dialah iblis terbesar yang sebenarnya. Teman lama, kekuatanmu tidak buruk. Albert, yang wajahnya berubah drastis, berkata dingin, sekarang, kau hanya bisa menjadi sumber kultivasiku. Ini semua adalah kesalahanmu sendiri.
Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka mulutnya yang merah darah dan menggigit Evert yang dipenjara. Dalam ketakutannya, Evert berteriak, "Dasar binatang buas. Kau benar-benar ingin menelanku bulat-bulat." Sebelum dia selesai berbicara, sebuah kekuatan energi abu-abu, hitam, dan putih yang sangat dahsyat dengan cepat menyerang, membelah ruang antara Evert dan Albert dengan suara "puff" yang tajam, dan secara paksa memutus tangan Albert yang sedang memegang Evert. Dengan jeritan kesakitan, Albert yang dulunya angkuh tiba-tiba mencengkeram lengannya yang terputus dan berdarah, lalu mundur dengan cepat, wajahnya berubah menjadi ekspresi yang lebih menakutkan dan ganas. Terlepas dari ikatannya, Evert ambruk ke tanah seperti gumpalan lumpur, ekspresinya menunjukkan kengerian yang luar biasa. Tepat saat itu, bayangan yang mendekat dengan cepat langsung menghalangi jalan Evert, menjelma sebagai Gaspar, yang muncul dengan kekuatan yang menakjubkan. Dia tak lain adalah Julian, yang telah mengubah penampilannya dan kini menyamar sebagai Gaspar. Tiba-tiba mengangkat kepalanya, keganasan Albert meningkat, "Tuan Gaspar, sudah lama sekali. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat drastis. Jadi kau dan Evert telah bersekongkol sejak lama." Julian tersenyum tenang, "Kolusi, Albert. Kau, pemimpin aliansi kebenaran yang mengaku membasmi iblis, sebenarnya adalah iblis sendiri. Jika aku tidak berkolusi dengan Evert, apakah aku harus berkolusi denganmu?" Hahaha. Albert tiba-tiba tertawa marah, "Setan dan monster, apa itu setan, apa itu monster? Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Yang kuat adalah keadilan, kebenaran, dan hukum. Adapun semut sepertimu, jika kukatakan kau setan, maka kau memang setan. Jika kukatakan kau monster, maka kau hanya bisa menjadi monster." Sungguh pepatah yang bagus, kekuatanlah yang menentukan kebenaran. Julian mengangguk. "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa karena kau dirasuki oleh sisa jiwa dewa iblis dan mengembangkan tubuh iblis, kau benar-benar tak terkalahkan di semua alam?" Bab 3317, Pertempuran Sengit. Albert terkekeh dan berkata, "Entah aku tak terkalahkan atau tidak, aku tidak tahu, tapi setidaknya aku masih punya kekuatan untuk melahapmu dan Evert, dua semut itu." Sambil berbicara, ia perlahan mengangkat tangannya yang terputus, dan di bawah pengaruh cahaya merah keunguan, sebuah tangan baru dengan cepat tumbuh kembali dari tangan yang terputus itu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, cahaya merah keunguan yang mengelilingi tubuhnya semakin intens, dan aura yang terpancar darinya menjadi semakin menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Tersadar dari lamunannya, Evert berdiri dan berseru kaget, itu adalah tubuh fisiknya yang asli. Lengannya terputus, namun mampu beregenerasi seketika, dan bahkan tampaknya lebih kuat. Mendengar seruan-seruan itu, Julian, yang menyamar sebagai Gaspar, tetap diam. Dia tidak menyangka bahwa Albert juga memiliki kekuatan dewa iblis, dan bahwa dia tampak bahkan lebih kuat daripada Everett. Mungkinkah ada lebih dari satu jiwa sisa dewa iblis yang melarikan diri dari alam segala surga? Saat itu juga, Albert, yang awalnya berambut putih dan berwajah muda, tiba-tiba berubah. Rambutnya yang semula putih berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan seluruh tubuhnya langsung diselimuti cahaya merah keunguan. Saat ini, dia bagaikan dewa iblis yang turun ke bumi, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas dan aura jahat yang menakutkan. Menarik, Julian mencibir, dengan kekuatanmu saat ini, kau setara dengan tingkat kelima dari titik ekstrim kecil, kan? Mendengar itu, Albert, yang sudah berubah wujud, tiba-tiba menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, untung kau tahu, tapi sayang kau tahu terlalu terlambat. Aliansi baru apa, abadi apa, kau benar-benar berpikir kau bisa melawanku? Aku dirasuki oleh dewa iblis, tak terkalahkan di bawah langit. Bahkan jika dua utusan Tai Chi datang, aku tidak akan menganggap mereka serius. Sekarang, aku adalah makhluk terkuat di dunia purba ini. Kalian hanyalah sekumpulan semut. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dengan ringan, dan dalam sekejap, cahaya ungu kemerahan jahat yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan angin dingin berbau amis, menyapu area tersebut. Gaspar, serang bersama. Evert meraung, segera melepaskan nafas naga emasnya, hanya untuk langsung ditelan oleh cahaya merah keunguan. Engah. Setetes darah menyembur dari mulut Evert, menyebabkan dia terluka parah dan terpaksa mundur. Namun sedetik kemudian, dia melihat Julian, yang menyamar sebagai Gaspar, tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan kekuatan dahsyat berwarna abu-abu, hitam, dan putih dengan cepat mengembun menjadi bola cahaya besar, menyelimutinya juga. Tiba-tiba, cahaya merah keunguan yang dilepaskan oleh Albert bertabrakan dengan bola cahaya itu, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, angin berdarah yang membawa cahaya pedang berwarna ungu kemerahan yang tak terhitung jumlahnya menghantam gugusan cahaya abu-abu, hitam, dan putih, menyebabkan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga sekali lagi. Dengan fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya, puncak gunung tempat dia berlatih selama ribuan tahun runtuh dalam sekejap. Untungnya, dia diselimuti oleh bola cahaya Julian, yang mencegahnya kehilangan fondasinya. Namun, dunia ini sudah bergetar hebat, ruang-ruang tak terhitung di sekitarnya runtuh, dan beberapa alam semesta yang tidak jauh juga dengan cepat terdampak dan hancur oleh energi tersebut. Kekuatan Dewa Iblis memang sangat menakutkan. Julian berpikir dalam hati, tetapi lawan seperti itu sangat langka di dunia asal, dan ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk bertarung dengan segenap kekuatannya. Memikirkan hal ini, Julian tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kekuatan tiga warna abu-abu, hitam, putih, yang membawa kekuatan keabadian, seketika kembali ke ruangnya sendiri. Lalu,
dia menerjang, dan kumpulan cahaya abu-abu, hitam, dan putih yang terkonsentrasi itu langsung meledak. Segera setelah itu, dia muncul dari antara cahaya ungu merah yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan satu langkah dari kekosongan asli, dia langsung muncul di depan Albert yang bermutasi. Boom! Dengan tangan terangkat, dia melayangkan pukulan, aura dahsyat kekuatan alam pertarungan bela diri langsung mengarah ke wajah Albert. Terkejut dan tak siap, Albert baru saja menoleh ketika hidungnya langsung hancur terkena pukulan, dan darah mengalir deras keluar. Tubuhnya pun langsung terlempar oleh kekuatan dahsyat dari jurus-jurus bela diri yang meletus darinya. Namun Julian tidak memberinya kesempatan untuk melawan balik. Dia melesat turun dengan jurus awan melayang Luo Agung miliknya dan tiba lebih dulu di posisi mundur Albert, melepaskan serangan telapak tangan lain yang mengandung kekuatan alam pertempuran Dao bela diri. Boom! Dengan suara dentuman keras, separuh tubuh fisik Albert langsung hancur berkeping-keping, sementara separuh lainnya terlempar jauh. Dengan satu langkah lagi dari jurus kekosongan asli, Julian sekali lagi menyerang Albert, yang terlempar ke belakang, dengan telapak tangannya. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatan ranah bela dirinya, mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tinju dan kepalan tinjunya menjadi pedang saat berlari kencang, langsung berakselerasi hingga batas maksimal. Kau bukan orang tua asli, bukan? Saat Albert mundur dengan cepat, dia tiba-tiba menghindar ke samping, menyebabkan Julian dengan cepat melewatinya, membawa serta hembusan angin kencang. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Albert, yang kini hanya memiliki setengah tubuh fisik, sekali lagi dikelilingi oleh cahaya merah keunguan, dan separuh tubuhnya yang lain, yang telah hancur, dipulihkan. Pada saat ini, Julian telah muncul di belakang Albert dengan menggunakan Taisu Hong Meng Step setelah serangannya meleset, dan memasuki kondisi siluman. Keluarlah, keluarlah. Pada saat ini, Albert menjadi sangat ganas, mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya tanpa henti di kehampaan, menyebabkan cahaya ungu merah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Siapa kau? Beraninya kau menghancurkan tubuh iblisku? Keluarlah dan lawan aku jika kau berani. Tepat setelah dia selesai berbicara, Julian, yang bersembunyi di belakangnya, tiba-tiba mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan lengannya dengan cepat berubah menjadi pedang penghakiman dan pedang instan 9 iblis dunia bawah, lalu dengan cepat menebas ke bawah. Cih! Cih! Dengan dua suara desisan tajam, cahaya pedang hitam dan emas berkilat, dan lengan Albert yang masih melambai langsung terputus. Dalam sekejap, dua aliran darah menyembur keluar dari lengan yang terputus, menyebabkan Albert mengeluarkan jeritan yang memilukan hati lagi. Memanfaatkan momen ini, Julian segera mengelilinginya, menggunakan langkah kekacauan asli untuk melangkah 8 kali berturut-turut. Kekuatan mengerikan dan misterius yang meletus seketika memenjarakan dunia ini, dan Albert pun membeku dalam posisi aneh dalam sekejap. Detik berikutnya, Julian berkedip, dan kekuatan mata Yin yang kekacauan dengan cepat mengguncang seluruh jiwa dan bola energi Albert. Saat Julian dengan cepat mengayunkan pedang kembarnya, bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi cahaya pedang hitam dan emas yang tak terhitung jumlahnya, memutus semua bola energi Albert dalam satu serangan. Yang mengejutkannya, tidak ada sisa jiwa dewa iblis di dalam bola energi Albert ini, namun tubuh fisiknya yang hancur pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Detik berikutnya, cahaya ungu merah yang kuat menyembur keluar dari tubuh Albert yang telah dipenjara, dan Julian pun langsung terlempar jauh. Hahaha, Albert tiba-tiba menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, terima kasih karena telah benar-benar menghilangkan semua batasan saya, sehingga saya akhirnya bisa memasuki tingkat keempat tubuh iblis. Saat dia berbicara, Albert sekali lagi merentangkan tangannya, dan pancaran cahaya ungu merah yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar. Bab 3316, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Saat cahaya ungu kemerahan yang menakutkan itu menyebar, Julian, yang telah terlempar jauh, tiba-tiba bergerak. Dia langsung berubah menjadi cahaya pedang, menembus tubuh iblis Albert dengan kecepatan yang mengerikan. Albert merinding saat menatap lubang besar yang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kesombongannya seketika digantikan oleh keterkejutan. Mustahil, benar-benar mustahil, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menembus tubuh iblis tingkat keempatku. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang yang diwujudkan Julian melesat maju lagi, meninggalkan lubang darah besar lainnya di tubuh iblis Albert dengan suara, uci, yang lembut. Detik berikutnya, Albert tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyeramkan dan menakutkan, seluruh tubuhnya langsung diselimuti cahaya ungu kemerahan yang pekat, memperbaiki tubuh iblisnya sekali lagi. Saat cahaya pedang memadat, wujud asli Julian muncul kembali, tetapi bukan lagi sebagai Gaspar yang selama ini ia tiru, melainkan, ia kembali ke penampilan aslinya. Melihat Albert diselimuti cahaya merah keunguan, dia melesat sekali lagi dan langsung menyerbu masuk. Tiba-tiba, di dalam cahaya merah menyala, cahaya abu-abu, hitam, dan putih yang dibawa oleh Julian bertabrakan hebat dengan cahaya merah menyala Albert, menyebabkan sosok-sosok berkelebat dan pertempuran sengit pun terjadi. Ini adalah pertarungan sengit jarak dekat dan adu kekuatan. Dari segi kekuatan dan kecepatan, Albert jauh lebih rendah daripada Julian, tetapi dia mengandalkan tubuh iblis 4 lapisnya untuk menahan serangan tersebut. Tubuh iblisnya yang hancur dengan cepat pulih dan hancur lagi. Siklus itu berulang tanpa henti hingga, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kilauan terakhir cahaya merah keunguan menghilang, dan seluruh pemandangan menjadi sunyi. Melihat Julian dan Albert, mereka terpaku dalam posisi bertahan, seperti lukisan pertempuran yang hidup dan menakutkan. Setelah terdiam cukup lama, Albert terbatuk darah, wajahnya dipenuhi keterkejutan, kau adalah 49.
Aku tak pernah menyangka kau akan begitu menakutkan setelah bangkit dari kematian. Begitu dia selesai berbicara, tubuh iblis itu tiba-tiba mulai retak dari lengannya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya membuatnya sangat menakutkan, bahkan pipinya pun terkoyak oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Jeritan seperti hantu pendendam keluar dari mulut Albert, dan retakan di tubuhnya dengan cepat melebar, menyebabkan tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari retakan tersebut. Pukulan Julian ke tubuh iblis itu dengan cepat berubah menjadi kekuatan alam pertempuran bela diri yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dengan cepat keluar. Diiringi raungan yang memekakkan telinga, tubuh iblis itu, yang dipenuhi retakan, akhirnya meledak di udara, berubah menjadi kabut darah dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya yang beterbangan kemana-mana. Tubuh iblis bukanlah sesuatu yang istimewa. Julian perlahan menarik tinjunya, sekarang, saatnya untuk mengungkapkan wujud aslimu. Begitu dia selesai berbicara, sesosok hantu berwarna ungu kemerahan tiba-tiba muncul di tengah kabut darah. Sang terpilih dari Dao, sungguh kaulah orangnya. Aku tak pernah menyangka kekuatanmu akan mencapai level seperti ini. Julian tidak terkejut, tetapi menatap dingin sosok misterius di tengah kabut darah itu. Apakah kau Albert atau Dewa Iblis? Apakah itu penting? Hantu itu terkekeh. Albert adalah Dewa Iblis, dan Dewa Iblis adalah Albert. Sungguh arogan, kata Julian acuh tak acuh. Kau hanyalah jiwa sisa yang merasuki tubuh. Aku hanya ingin tahu di mana kau bersembunyi di wilayah Go Albert. Sepertinya kau tahu banyak hal, desas sosok ilusi itu. Karena kau mengenalku, mengapa kau tidak berlutut dan bersujud? Kau, Julian merasa hal itu agak menggelikan. Dasar makhluk tak tahu terima kasih. Deru sosok ilusi itu. Jika kau mendapatkan kekuatanku, kau tidak hanya bisa mendominasi dunia Teiji ini, tetapi bahkan seluruh alam surgawi. Diam, Julian memotong perkataannya. Kau pikir kau bisa lolos? Omong kosong, keras kepala. Bayangan ilusi itu tiba-tiba meraung marah. Apakah kau tidak menyimpan dendam terhadap Taichi? Apakah kau tidak ingin menggulingkan hukum Taichi? Kalau begitu kita berada di pihak yang sama, jadi mengapa kau memaksaku begitu keras? Julian menggelengkan kepalanya, aku tak ingin membuang-buang waktu bicaraku padamu. Begitu aku menangkapmu, kau akan punya banyak waktu untuk bicara. Setelah mengatakan itu, Julian melambaikan tangannya, dan lonceng asal mula dengan cepat muncul di kehampaan, berputar cepat dan segera menyelimuti sosok ilusi tersebut. Di bawah terhimpitnya cahaya abu-abu yang menyebar, sosok ilusi itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang bukan suara manusia. Sang terpilih, aku tak pernah menyangka kau akan sebodoh ini. Kau akan menyesali ini, kau pasti akan menyesalinya. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba melesat dari salah satu sisi kehampaan, dengan cepat menyingkirkan lonceng asal mula. Melihat ini, Julian segera mengangkat tangannya dan melepaskan serangan telapak tangan. Saat kekuatan besar berwarna abu-abu, hitam, dan putih yang tak terhitung jumlahnya menyapu area tersebut, mereka dengan cepat dibelokkan oleh cahaya kemasan. Kau yang cari masalah. Julian mengumpat, lalu dengan cepat melangkah maju dan menyerbu ke depan. Menghadapi Julian, cahaya kemasan misterius itu tidak mundur tetapi maju, terlibat dalam pertempuran langsung dengan Julian di kehampaan. Pada saat itu, bayangan ilusi, yang terbebas dari selubung lonceng asal mula, tampak memanfaatkan kesempatan tersebut dan melesat lurus ke langit. Terima kasih, Guru Taichi. Aku akan mengingat kebaikanmu yang telah menyelamatkan hidupku. Suara sosok ilusi itu tiba-tiba bergema di seluruh dunia, menyebabkan Julian dan cahaya kemasan, yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit, tiba-tiba berhenti. Wahai Putra Daosuan, aku akan membalas dendam atas dendam ini di masa depan. Tunggu saja. Mendengar ancaman ini, wajah Julian menjadi sangat muram. Awalnya dia berencana untuk menangkap sisa jiwa Dewa Iblis ini, tetapi tanpa diduga, rintangan tak terduga ini muncul entah dari mana, yang benar-benar menjengkelkan. Tampaknya, terlepasnya sisa jiwa Dewa Iblis ini akan berdampak luar biasa pada seluruh dunia purba. Jadi, kau Julian, iblis besar dari alam kegelapan yang diperintahkan oleh Dewa Teiji untuk diburu. Tiba-tiba, Julian mendengar suara seorang gadis yang jernih dan merdu. Julian mendongak dan melihat bahwa cahaya kemasan yang sedang ia lawan telah berubah menjadi seorang wanita dewasa yang sangat cantik mengenakan jubah emas. Gadis ini memiliki bibir merah dan gigi putih, mata jernih, dan aura kesucian yang terpancar darinya, dia sangat cantik. Menghadapi tatapan tajam Julian, wanita cantik dan dewasa itu berkata dingin, apakah kau tidak benar-benar takut menjadi abu? Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Julian mencibir. Kau membunuh Gaspar, tanya wanita cantik dan dewasa itu. Lalu bagaimana dengan Taeyun? Siapa Taeyun? Tanya Julian balik. Wanita cantik dan dewasa itu berkata, dia adalah utusan Taichi dari aliansi baru. Apakah Anda Daosin? Julian menatap langsung ke arah wanita cantik dan dewasa itu. Heh, wanita tua yang cantik itu mencibir, sepertinya kau tahu banyak hal. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui alasannya. Benar, aku Daosin, murid ketiga di bawah Taiji God Venerable. Julian berkata, oh, aku tidak pernah menyangka bahwa Taichi anjing akan mudah terpengaruh oleh penampilan yang menarik. Beraninya kau. Daosin tiba-tiba meraung, kau berani menghina Dewa Taiji, kau. Aku berani mempermalukan bukan hanya dia, tapi juga kau. Julian menatap Daosin dari atas ke bawah sambil tersenyum tipis, kau ini orang dari ras apa? Daosin sangat marah, kau. Baiklah, apapun rasmu,
Kau cukup baik untuk menjadi saudaraku yang baik, si pipit babi. Julian menyela lagi, kau beruntung, karena kau tampan, jadi aku memutuskan untuk tidak membunuhmu, tetapi memberikanmu kepada saudaraku sebagai istri. Kelancaran. Dao Xin meraung marah, tangannya mengumpulkan kekuatan Tai Chi yang mengerikan. Kau sudah kehilangan ketenangan begitu cepat. Julian berkata sambil geli, ya, aku juga sedang terburu-buru. Bab 3317, Rubah Emas Merah. Dao Xin mendengus dan melepaskan kekuatan Tai Chi yang terkumpul di tangannya, yang segera termanifestasi menjadi dua rubah roh emas raksasa, meraung dan menyerbu langsung ke arah Julian dengan kekuatan guntur. Menghadapi kekuatan supranatural ini, Julian tetap diam dan tak terpengaruh. Saat kedua rubah roh emas itu menyerbu, dia memperlihatkan seringai jahat. Detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika kedua rubah roh emas itu menyerbu di depan Julian, mereka tiba-tiba berhenti tanpa peringatan. Raungan mereka digantikan oleh keheningan. Tubuh mereka berkilauan dengan cahaya keemasan, dan tubuh mereka yang semula besar menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, akhirnya membentuk dua rubah roh berekor 9 berwarna emas. Apa yang terjadi? Dao Xin bergumam kaget, mengapa hewan peliharaanku begitu hormat padanya. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah, dengan lambaian tangan Julian, kedua rubah roh berekor 9 itu tiba-tiba memancarkan dua pancaran cahaya ungu keemasan dan dibawa pergi oleh Julian dalam sekejap mata. Dalam sekejap, Dao Xin tiba-tiba dihantam oleh serangan balik. Semburan darah merah menyembur dari mulutnya, dan dia terhuyung mundur 2 langkah karena terkejut, wajah cantiknya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak, itu tidak mungkin. Meskipun kekuatan pertarungan jarak dekatnya menakutkan, dia hanyalah ahli tingkat 5 dari alam ekstrim kecil. Mustahil baginya untuk memutuskan kontrak jiwa antara aku dan hewan peliharaanku dalam satu gerakan. Saat berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan marah, monster macam apa kau ini? Sihir macam apa yang kau gunakan? Cukup sudah omong kosong ini, kata Julian sambil tersenyum. Tunjukkan padaku apa lagi yang kau punya. Waktumu tidak banyak lagi. Sombong. Dao Xin balas membentak dengan marah. Kau pikir kau bisa menghentikan seorang ahli alam ekstrim tingkat 7 sepertiku dengan seni iblis yang begitu lemah? Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan cambuk emas sepanjang 10.000 meter tiba-tiba terbang keluar dari tangannya. Di bawah kendali kekuatan Tai Chi yang dahsyat, cambuk itu melesat ke arah Julian dengan suara mendesing. Segera setelah itu, cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari tubuhnya yang ramping dan tinggi, dan kemudian sebuah patung emas raksasa langsung muncul di belakangnya, auranya melonjak dramatis. Aku telah menjelma dalam wujud asliku. Julian tersenyum, dan tiba-tiba menginjak cambuk sepanjang 10.000 meter yang menyerangnya, melesat ke udara. Tubuhnya diselimuti energi abu-abu, hitam, dan putih yang berkedip cepat, meninggalkan serangkaian bayangan aneh dan cepat. Mati. Dao Xin tiba-tiba mengaktifkan tubuh emasnya yang besar, melepaskan pusaran Tai Chi emas yang memenuhi langit dan dengan cepat menyelimuti dunia, menelan Julian bersamanya. Segera setelah itu, pusaran Tai Chi yang tak terhitung jumlahnya membentuk pusaran emas raksasa, di dalamnya kilat menyambar dan guntur bergemuruh, ledakan terdengar tanpa henti, dan angin kencang menderu. Melihat ini, Dao Xin, yang telah menampakkan tubuh emasnya, tiba-tiba berteriak dengan megah, Julian, kau memaksaku melakukan ini. Formasi Hong emas ini melemah ketika bertemu dengan yang lemah dan menguat ketika bertemu dengan yang kuat. Jika kau rela binasa, maka jangan melakukan perlawanan yang sia-sia dan kurangi penderitaanmu. Saat berbicara, dia segera melepaskan kedua telapak tangannya, mengirimkan kekuatan Tai Chi yang tak terhitung jumlahnya ke arah formasi emas, seolah-olah dia ingin memusnahkan Julian di dalamnya. Saat pusaran emas berputar dengan cepat, dia merasa kekuatannya tidak cukup untuk membuat jiwa Julian lenyap, jadi dia sekali lagi mengaktifkan tubuh emasnya dan melepaskan berbagai kemampuan ilahi, jurus pembunuh dan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya disuntikkan ke dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia berkata dengan sedikit penyesalan, Julian, aku tahu masa lalumu. Kau berjuang demi cinta, berdiri tegak dan lurus, dan pantas disebut pahlawan. Jika kau mengikuti prinsip-prinsip Tai Chi dengan benar, bukan tidak mungkin kau mencapai puncak Buddhisme Mahayana di masa depan. Mengapa kau memilih untuk menempuh jalan jahat ini dan menjadi iblis di sisi gelap Dao Surgawi? Sambil berbicara, dia menarik napas dalam-dalam lagi, satu langkah salah dapat menyebabkan penyesalan abadi. Meskipun aku mengagumi dan menghormatimu, aku tidak dapat menentang kehendak Dewa Tai Chi. Aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Jika dunia purba ini tidak damai, aku tidak akan bisa kembali ke alam seluruh surga untuk melanjutkan kultivasiku. Tepat setelah dia selesai berbicara, suara tepukan kering tiba-tiba terdengar dari belakang punggungnya yang besar dan berwarna emas. Dao Xin terkejut, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, ekspresinya berubah drastis, siapa yang memata-matai kita? Apakah kau sudah menggunakan semua kekuatan ilahimu? Pada saat ini, sebuah suara samar terdengar dari kehampaan, formasimu tidak buruk, dan kekuatannya juga sangat kuat. Sayang sekali formasi itu menjebak jiwa yang kesepian. Mendengar itu, Dao Xin tampak terkejut. Dia mengenali suara yang datang dari kehampaan itu sebagai suara Julian. Namun, dia tidak menyangka bahwa Julian, yang terperangkap dalam formasi Hong emas, bisa tetap begitu tenang dan terkendali. Kemudian, dia menunjuk formasi Jing Hong lagi, Julian, ketekunanmu memang luar biasa. Kau masih hidup, tapi izinkan aku memberitahumu, kau tidak bisa sombong terlalu lama. Bahkan jika kau memiliki tubuh emas tertinggi, kau tidak bisa menembus formasi Jing Hongku.
Benarkah? Julian tertawa. Sepertinya kau memang cukup percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tubuh emas yang lebih besar dan agung tiba-tiba muncul di belakang tubuh emas Daosin yang sangat besar, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya abu-abu, hitam, dan putih. Dalam sekejap, tempat ini diselimuti langit yang penuh awan kelabu, momentumnya sama dahsyatnya dengan pelangi. Tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa, Daosin terkejut dan berbalik dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat tubuh emas Julian yang sangat besar menghantam dengan pukulan yang kuat. Dengan raungan yang memekakkan telinga, susunan kemuliaan yang telah ia buat dengan susah payah dan pamerkan dengan bangga itu langsung hancur berkeping-keping, menyebabkan energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar dan seketika menghancurkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Tidak, ini tidak mungkin. Seru Daosin kaget, memuntahkan seteguk darah lagi dari mulut tubuh emas raksasa itu, menderita luka parah akibat cedera yang dialaminya. Pada saat itu, tubuh emas Julian yang sangat besar tiba-tiba mengayunkan tangannya yang besar dan menerkam, mencengkeram leher tubuh emas Daosin. Hanya karena apa yang baru saja kau katakan padaku, aku bisa mengampuni tubuh emasmu, tetapi kau harus tunduk. Daosin, yang lehernya dicekik, segera meronta dan meraung, jangan berani-beraninya. Aku adalah murid ketiga dari dewa tertinggi wujud ekstrim. Sebelum dia selesai berbicara, Julian mengencangkan cengkeramannya di lehernya, seketika membekukan energi Tai Chi di dalam tubuhnya. Kau terus menyebut dirimu Dewa Tai Chi, ejek Julian. Bukankah itu idemu, si anjing Tai Chi, untuk membiarkan sisa jiwa Dewa Iblis lolos? Jadi, ternyata si anjing Taiji dan Dewa Iblis telah bersekongkol selama ini. Kata-kata Julian bagaikan petir di siang bolong bagi Daosin, menyebabkan dia langsung berhenti meronta. Setelah sekian lama, dia membelalakan matanya dan meraung, mustahil. Sosok ilusi yang baru saja lolos itu adalah pemimpin Justice League dan master dari sekte nomor 1 di dunia. Itu sama sekali bukan jiwa sisa Dewa Iblis. Kalian menjebakku. Julian terlalu malas untuk menjelaskan secara detail padanya. Tiba-tiba dia melambaikan tangan satunya, dan kutukan kekacauan asli tingkat 6 yang kuat dengan cepat menyerang tubuh emas Daosin. Saat rune merah yang tak terhitung jumlahnya dan menakutkan menyelimuti tubuh emas Daosin yang besar, ia langsung menjerit histeris. Segera setelah itu, tubuh emasnya dengan cepat terlepas dari ikatan Julian dan terlempar dengan cepat ke dalam kehampaan yang tak terbatas, menyebabkan kekuatan Tai Chi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat, membalikkan semua reruntuhan di sekitarnya ratusan ribu kali. Mengutuk sosok kuat seperti Daosin bukanlah tugas yang mudah. Julian harus memadatkan hampir semua prasasti kutukan agung asli untuk membuat tubuh emas Daosin secara bertahap menyusut dan kemudian mengungkapkan wujud aslinya. Setelah menarik kembali wujud emasnya, Julian dengan anggun mendarat di reruntuhan yang hancur. Melihat rubah berekor 9 dengan seluruh tubuhnya dilapisi emas di hadapannya, dia terkekeh, jadi, ini rubah ilahi berekor 9, ya. Kau menjijikkan, kau tak tahu malu. Rubah berekor 9 itu tiba-tiba mengumpat kepada Julian. Baiklah, kata Julian sambil tersenyum bercanda, tangannya di belakang punggung. Saudaraku, si pipit babi, selalu mengeluh bahwa dia membutuhkan istri yang cantik. Memberikanmu kepadanya akan sempurna. Aku hanya penasaran, bayi seperti apa yang bisa dihasilkan dari perkawinan babi hutan dan rubah. Tak tahu malu, vulgar. Kata rubah roh berekor 9 emas itu sambil menyerang Julian, tetapi Julian berhasil menangkapnya. Rubah berekor 9 yang tidak percaya itu segera menggigit lengan Julian, tetapi langsung terpental kembali oleh tubuh emas ekstrim. Bab 3318, Tindakan Sengaja Roh Lonceng. Terimalah kenyataan, kata Julian sambil tersenyum. Menikah adalah hal yang baik. Kau tidak bisa seperti anjing Tai Chi itu, yang malah melajang tanpa alasan. Rubah berekor 9 itu meronta dan meraung, lepaskan aku. Kau iblis super, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Dewa Tai Chi tidak akan pernah memaafkanmu. Bukankah kau ingin tahu di mana utusan Tai Chi yang ditempatkan di aliansi baru berada? Julian tiba-tiba tertawa, aku akan mempertemukanmu dengannya sekarang. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan utusan Tai Chi yang disegel itu langsung muncul di hadapannya. Daosin, yang kini kembali ke wujud aslinya, berbalik dan berseru kaget, Taiyun, kau iblis terkutuk, kau benar-benar menyegelnya. Aku tidak hanya akan menyegelnya, tetapi juga bertindak atas nama surga untuk memusnahkan jiwanya, kata Julian sambil dengan santai mengayunkan telapak tangannya. Diiringi kekuatan besar berwarna abu-abu, hitam, dan putih, serangan itu seketika menghancurkan utusan Tai Chi yang disegel. Tidak, Daosin berteriak histeris, tetapi sudah terlambat. Saat tubuh fisik Taiyun berubah menjadi abu, bola energi jiwa yang sangat besar melayang ke tangan Julian. Di tengah kesedihan dan kemarahan di mata Daosin yang seperti rubah, Julian melepaskan seberkas cahaya. Bola energi jiwa dari Taiyun tiba-tiba mengembang dengan cepat, seketika memutar ulang adegan-adegan kotor dan tak tertahankan yang tak terhitung jumlahnya. Itulah adegan memalukan Taiyun mengumpulkan roh-roh wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dan berlatih kultivasi bersama mereka. Saat sekelompok roh wanita cantik itu menjerit kesakitan, Taiyun lepas bajunya dan terjun ke medan pertempuran, brutal dan tanpa ampun, sebanding dengan film aksi kekerasan, yang membuat bulu kuduk orang merinding dan sangat mengejutkan. Yang lebih penting lagi, setelah mempermalukan para wanita cantik ini, dia melahap jiwa mereka dan kemudian melemparkan tubuh mereka ke dalam tungku untuk memurnikannya menjadi pil, yang kemudian dia bagikan kepada makhluk-makhluk berjasa dari aliansi baru tersebut.
Dao Xin, yang digendong di tangan Julian, benar-benar terkejut setelah melihat bola energi jiwa Taeyun dalam sekali serang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teman sekelasnya, pria yang selalu berbicara tentang Taoisme, akan begitu bejat dan cabul. Tindakannya bahkan lebih keterlaluan daripada tindakan iblis gelap. Setelah beberapa saat, Dao Xin menggelengkan kepala rubah itu dengan tatapan kosong. Mustahil, mustahil, ini bukan perbuatan kakak senior Taeyun. Kau pasti menggunakan semacam sihir. Meskipun dia berbicara dengan kasar, Julian, yang telah mengutuknya, dapat dengan jelas mengetahui semua pikiran sebenarnya. Pikirkan apapun yang kau mau. Julian mencibir, aku mengampuni nyawamu karena aku melihat kau masih memiliki secercah kebaikan di dalam dirimu. Karena aku memberimu kesempatan untuk tunduk, tentu saja aku akan memberimu waktu untuk memprosesnya. Entah kau bisa memahaminya atau tidak, kau tetap harus memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Julian, rubah ilahi berekor 9 yang telah diwujudkan Dao Xin tiba-tiba berubah menjadi cahaya kemasan dan dengan cepat mendarat di reruntuhan, muncul kembali sebagai seorang wanita dewasa yang cantik. Dia menatap Julian dengan tatapan dingin, aku dan Taeyun sama-sama utusan yang dikirim oleh Dewa Taiji ke dunia asal. Apakah kau tidak takut pada Dewa Taiji atas apa yang telah kau lakukan? Dewi Taiji omong kosong macam apa dia? Kata Julian dengan kesal, di mataku, dia hanyalah ikan yin yang mati. Dao Xin, kamu. Tapi aku lebih mengkhawatirkan hal lain. Julian tiba-tiba berhenti tersenyum, apakah Taichi anjing telah bersekongkol dengan sisa jiwa Dewa Iblis? Kau bicara omong kosong. Dao Xin sepertinya tersentuh dan meraung lagi, itu tidak mungkin. Kami, Dewa Taiji, adalah musuh bebuyutan iblis dan monster. Ini termasuk bukan hanya kau, tetapi juga Dewa Iblis jahat. Begitukah? Kata Julian dengan tenang, kalau begitu ada sesuatu yang menarik di baliknya. Dewa Iblis disegel di berbagai tempat di alam surga, jadi mengapa mereka muncul di dunia asal yang dikendalikan oleh anjing Taiji, dan mengapa dua dari mereka muncul sekaligus? Tentu saja, kau bisa memilih untuk tidak percaya bahwa apa yang baru saja kau lepaskan adalah sisa jiwa Dewa Iblis, kata Julian, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Tapi apakah kau yakin cahaya merah keunguan itu adalah kekuatan kekacauan asli atau kekuatan asal? Setelah mendengar kata-kata Julian, Dao Xin, yang awalnya sangat marah, tiba-tiba tersedak. Dia dengan panik mengingat kembali kejadian barusan, lalu berulang kali memastikan bahwa yang disebut Albert yang baru saja dia selamatkan memang telah lenyap menjadi cahaya merah keunguan dan menghilang. Selain itu, dia ingat dengan jelas kata-kata ancaman yang dia lontarkan kepada Julian sebelum pergi. Mungkinkah sosok ilusi yang baru saja kita selamatkan bukanlah Albert, pemimpin sekte nomor 1 di dunia, melainkan sebenarnya jiwa sisa dari Dewa Iblis? Tepat saat itu, diiringi suara berdengung, lonceng asal mula perlahan melayang dari kehampaan. Segera setelah itu, sisa jiwa Dewa Iblis tiba-tiba muncul di lonceng asal mula, memperlihatkan giginya dan memutar wajahnya yang mengerikan, disertai jeritan dan raungan yang memilukan, bertindak dengan amarah yang ekstrim. Melihat hal itu, ekspresi Dao Xin berubah drastis. Dewa Iblis, inilah Dewa Iblis yang sebenarnya. Sepertinya kau mengenalnya, kata Julian sambil tersenyum. Apa perbedaan antara dia dan orang yang melarikan diri sebelumnya? Dao Xin tercengang, karena sisa jiwa Dewa Iblis yang terperangkap di dalam lonceng asal mula dikelilingi oleh cahaya merah keunguan, dan tidak berbeda dengan jiwa yang baru saja dia selamatkan. Ini berarti bahwa ketika dia melakukan tindakannya barusan, dia sedang membantu jiwa yang tersisa dari Dewa Iblis. Awalnya, dia mengambil inisiatif untuk menaklukkan iblis dan monster, selalu percaya bahwa semua tindakannya adalah benar dan bahwa Dewa Taiji yang dia sembah pastilah sebuah kepercayaan. Namun sekarang, fakta-fakta ada tepat di depannya. Dia juga ingin bertanya, dari mana asal-usul sisa-sisa Dewa Iblis ini, karena mereka disegel di berbagai tempat di alam surga. Bagaimana mungkin Dewa Taiji tidak mengetahui bahwa mereka muncul di dunia asal? Melihat Dao Xin yang tertegun, Julian tahu bahwa bukan hanya jiwanya yang terluka, tetapi keyakinan yang telah dipertahankannya dengan nyawanya juga telah runtuh. Lalu dia menghela napas dan berkata, ada banyak sekali informasi di sini. Biar saya carikan tempat untukmu merenungkannya. Saat dia berbicara, cahaya hitam menyelimuti Dao Xin, dan dia segera menarik diri ke dalam ruang tersebut. Lalu, dengan agak tak berdaya, dia berkata, baiklah, berhentilah berakting. Setelah mendengar ini, sisa jiwa Dewa Iblis yang mengerikan dan bengkok pada lonceng asal mula tiba-tiba menghilang, dan kemudian sosok roh lonceng muncul. Kau sengaja melakukan ini. Julian mengerutkan kening dalam-dalam. Mengapa kau membiarkan sisa jiwa Dewa Iblis itu lolos? Tuan, Anda harus berbicara dengan hati nurani. Gumam roh lonceng. Apa maksudmu aku sengaja membiarkannya pergi? Dengan kekuatanmu, mustahil bagi Dao Xin untuk membuatmu terpental hanya dengan satu pukulan. Julian berkata dengan tenang, karena kau melakukan ini, pasti ada alasannya. Roh lonceng tertawa terbahak-bahak, kau benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Sepertinya kau semakin sulit ditipu. Saat dia berbicara, dia segera mengubah lonceng asal mula menjadi wujud aslinya, menjadi seorang gadis berusia 8 atau 9 tahun, dan terbang untuk duduk di bahu Julian. Jangan manfaatkan sifat baikmu yang memang sudah melekat. Julian mencibir. Berikan aku penjelasan yang masuk akal. Ini hanya upaya mengalihkan kesalahan dan mencari kambing hitam. Gumam roh lonceng, kakinya yang kecil menjuntai. Lihatlah keributan yang mereka timbulkan. Bahkan jika wujud asli Taichi anjing tidak berada di surga ke-33, mereka tetap membutuhkan penjelasan yang masuk akal.
Mendengar itu, Julian mengerutkan kening, maksudmu, kau menyalahkan sepenuhnya sisa jiwa Dewa Iblis. Itu bukan sisa jiwa Dewa Iblis, itu Albert, kata roh lonceng dengan malas. Saat dia melarikan diri, aku memasang pembatasan padanya sehingga aku bisa memantau setiap gerakannya kapan saja. Jika dia kembali ke sekte nomor 1 di dunia sebagai iblis dan mengambil alih Justice League sebagai Albert, maka itulah yang sebenarnya kita inginkan. Julian mendesak lebih lanjut, bagaimana jika dia ingin bergegas ke alam seluruh surga? Bab 3319, memohon keabadian. Itu tidak mungkin. Roh lonceng melemparkan inti dalam tingkat atas ke mulutnya. Dewa iblis itu hanya sedikit ceroboh, tetapi tidak bodoh. Dia akhirnya berhasil melarikan diri dari alam semua surga. Mengapa dia kembali dengan sisa jiwanya dan langsung masuk ke dalam perangkap? Apakah dia benar-benar berpikir para Dewa Luo Agung itu hanya hiasan? Julian terkekeh dan berkata, kau mengenalnya dengan baik, jadi menurutmu dia mungkin dimanipulasi oleh Tai Chi. Roh lonceng, Dewa Iblis bermimpi untuk memecahkan segel. Dia bisa bekerja sama dengan apapun yang dapat membantunya, bahkan setumpuk kotoran. Julian menunjukkan ekspresi penuh arti, bukankah Tai Chi takut kehilangan kendali, dan pada akhirnya menjadi terlalu pintar hingga merugikan diri sendiri. Kekhawatiran terbesar Tai Chi anjing saat ini adalah kau dan Yin Yi. Roh lonceng melirik Julian, jadi, dengan membiarkan Dewa Iblis melahapmu terlebih dahulu, dia tidak hanya dapat menghilangkan malapetaka Tai Chi, tetapi juga menggunakan kekuatan penuh alam semua surga untuk membersihkan kekacauan dengan kedok membunuh Dewa Iblis. Jika Dewa Iblis disegel kembali oleh mereka, maka dia akan menjadi orang yang berjasa, tidak hanya mampu mempertahankan posisi Taiji, tetapi juga mampu membangun prestise yang lebih besar di antara para Dewa Luotian. Julian melanjutkan, jika dia gagal, dia juga akan dimangsa oleh Dewa Iblis. Ya, roh lonceng mengangguk, jadi ini adalah pertaruhan besar, tetapi ini adalah pertaruhan yang diperhitungkan dengan cermat. Setelah mendengar itu, Julian akhirnya mengerti. Kesengsaraan Taiji awalnya hanya merupakan kesengsaraan bagi Taiji Yuan seorang diri. Ia tahu bahwa akan sulit baginya untuk menanggungnya sendiri, jadi ia menggunakan Dewa Iblis untuk menyeret semua Dewa Luo Agung dari alam surga, dan bahkan hukum Dao Agung, ke dalam air. Dengan demikian, apa yang awalnya merupakan kesengsaraan bagi satu orang menjadi kesengsaraan bagi semua Dewa Luo Agung dari alam surga. Jika Dewa Iblis dapat melahapnya dan Sarah, kesengsaraan Taiji-nya akan sepenuhnya lenyap. Jika mereka tidak bisa melahapnya, mereka bisa menimpakan kejahatan bersekongkol dengan Dewa Iblis pada diri mereka sendiri dan Sarah. Mengingat rasa takut yang dimiliki makhluk-makhluk kuat di alam surga terhadap Dewa Iblis, bahkan jika mereka mengetahui kebenarannya, mereka tidak akan pernah tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Faktanya, inilah juga alasan mengapa hukum Dao Agung memberikan peringatan eksplisit ini sebelum pergi. Lagi pula, dalam rencana jahat wanita tua ini, aku tidak akan pernah menanggung semuanya sendirian. Namun, jika hukum-hukum Dao Agung menyadari taruhan yang terlibat, mengapa mereka tidak ikut campur? Apakah mengambil tindakan itu merepotkan, ataukah tidak mungkin untuk mengambil tindakan, ataukah ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi? Memikirkan hal ini, Julian tiba-tiba berkata, sepertinya kita perlu bersiap untuk melawan semua kekuatan alam surga. Roh lonceng, apakah kau tahu seberapa dahsyat kekuatan itu? Rasa takut itu tidak ada gunanya. Julian menggelengkan kepalanya, sebenarnya, sejak saat aku bertindak melawan putraku yang pemberontak, Everett, aku sudah jatuh ke dalam perangkap Tai Chi. Roh lonceng terdiam sejenak, lalu berkata dengan sedikit rasa bersalah, ini salahku karena tidak mengingatkanmu lebih awal. Ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Julian sambil tersenyum. Meskipun aku tahu ini jebakan yang dibuat oleh Tai Chi, aku tetap akan masuk ke dalamnya, karena aku tidak akan pernah membiarkan saudara-saudaraku yang sedang berjuang hidup dan mati dimangsa, dan aku juga tidak akan membiarkan putraku yang pemberontak bertindak sembrono. Roh lonceng tiba-tiba terdiam. Sebenarnya, dia memahami pikiran Julian. Dibandingkan dengan Dewa Iblis, Julian lebih ingin mengetahui identitas aslinya. Namun, pemilik aslinya terlalu cerdas dan memiliki kecerdasan emosional yang terlalu tinggi, sehingga dia enggan untuk memulai percakapan dan hanya bisa berpura-pura tidak memperhatikan. Setelah sekian lama, Julian tiba-tiba melambaikan tangannya dan memanggil Everett dari ruang angkasa. Dengan tatapan kosong, Everett menatap reruntuhan tempat kultivasinya dengan terkejut. Wahai penjaga agung, sudah waktunya kau memenuhi taruhanmu, kata Julian tiba-tiba. Mendengar itu, Everett terkejut. Dia berbalik dan menatap Julian, ekspresinya langsung menunjukkan seolah-olah dia melihat hantu. Karena pada saat ini, Julian tidak lagi berpura-pura menjadi Gaspar, tetapi telah kembali ke penampilan aslinya. Kau, wajah Everett berkedut, aku sudah merasakan ada yang tidak beres sejak lama, ternyata itu kau. Julian berbalik dan menatap Everett, orangnya telah berubah, tetapi taruhannya tetap sama. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di dunia asal. Wajah Everett pucat pasi. Apa kau tidak tahu tentang perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh Taiji? Perintah pembunuhannya itu seperti kentut bagiku, ejek Julian. Apa, kau ingin memburuku? Everett bergidik dan segera menundukkan kepalanya. Sungguh lelucon. Kekuatanmu sekarang tak terukur. Bahkan Albert, yang kekuatannya telah melonjak ke puncak minor, tak mampu menandingimu. Memburumu sama saja dengan membeli sepotong tahu dan membenturkan kepalamu ke atasnya. Menghadapi tatapan tajam Julian, Everett tiba-tiba bertanya, di mana Albert? Apakah kau membunuhnya? Kau pasti ingin melakukannya, kan?
Kata Julian sambil tersenyum tipis, dengan begitu kau akhirnya bisa menjadi sekte nomor 1 di dunia, dan kemudian mendominasi seluruh Justice League. Julian langsung mengungkapkan pikirannya, dan wajah Everett menunjukkan rasa malu yang besar. Jangan khawatir, kau akan menemukan tempatmu. Julian berjalan perlahan di belakang Everett dengan tangan di belakang punggungnya. Tapi syaratnya adalah kau harus memenuhi taruhan itu terlebih dahulu. Teman muda Julian, Everett tiba-tiba berbalik, jika aku meninggalkan sekte nomor 1 di bawah langit dan Liga Keadilan, maka utusan Taiji pasti akan. Dia sudah tidak ada lagi. Julian menyela Everett, termasuk utusan Taiji yang ditempatkan di aliansi baru. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab atas dunia asal. Kata-kata ini mengejutkan Everett seperti petir di siang bolong, lalu ada juga yang mulia Dewa Taiji. Kau adalah makhluk yang bahkan belum mencapai puncak ekstrim tingkat rendah, omong kosong apa yang kau ucapkan. Julian berkata dengan tidak senang, apakah kau mencoba melanggar kontrak? Menghadapi aura pembunuh Julian yang tiba-tiba muncul, Everett gemetar dan buru-buru membungkuk, berkata, kalau begitu, jika dewa yang lebih kuat datang untuk membuat masalah, teman muda Julian, oh tidak, dewa, kau harus membela kami. Sambil berbicara, dia berlutut di hadapan Julian dengan bunyi gedebuk. Melihat kondisi Everett saat ini, Julian teringat akan semangat tinggi dan kehadirannya yang mendominasi ketika ia mengirim kelompoknya ke tanah tandus, dan tak kuasa menahan gejolak emosi. Seperti kata pepatah, nasib bisa berubah, dan kekuatan memang merupakan fondasi yang menentukan status dan kedudukan seseorang. Memikirkan hal ini, Julian tiba-tiba berkata sambil meletakkan tangannya di belakang punggung, pasukan baru kalian akan disebut Sekte Kepunahan. Sambil menjaga wilayah asli yang ada, pasukan ini akan diizinkan untuk berekspansi ke wilayah aliansi baru dan aliansi keadilan. Misimu hanya satu, jangan menerima perintah dari Justice League maupun aliansi dari aliansi baru, tetapi hancurkan dunia asli dan bertarunglah seganas dan seintens mungkin. Mendengar itu, Everett, yang sedang berlutut, melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Julian, jika kamu berprestasi dengan baik, aku bisa memberimu patung emas dan mewujudkan mimpimu untuk mencapai puncak pencerahan. Mendengar itu, Everett tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berbinar, ini, sungguh. Jika kau tidak mengerjakan tugas dengan baik, Julian menatap Everett dengan seringnya jahat, aku akan menyerahkanmu kepada sisa jiwa Dewa Iblis dan membiarkannya melahapmu hidup-hidup. Melihat senyum menyeramkan Julian, Everett merasa merinding dan buru-buru bersujud ke tanah. Dia siap menerima kendali kutukan Julian, tetapi setelah sekian lama, tidak ada reaksi. Saat ia menengadah, ia mendapati Julian telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. 49, kau akhirnya tumbuh menjadi penguasa yang perkasa. Everett menegakkan tubuhnya dan berkata dengan penuh emosi, untungnya, aku tidak menyimpan dendam padamu saat kita masih menjadi sekte nomor 1 di dunia. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berdiri, matanya berbinar, dan berkata, Little Extreme Peak, kuharap itu benar. Saat dia berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke cakrawala. Bab 3320, kembali ke tanah gersang. Gurun tandus, lapisan pertama, pelangi memenuhi langit, tawa dan kegembiraan melimpah. Beberapa wanita muda yang cantik sedang memetik buah-buahan rohani dari pohon-pohon yang menjulang tinggi sambil mengobrol dan tertawa. Hei, sudahkah kau dengar? Hadiah tertinggi dalam turnamen seni bela diri Kekaisaran Viser ini adalah senjata Suan. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya? Bahkan ada desas-desus bahwa 100 pemain teratas bisa naik ke level keempat untuk pelatihan, yaitu medan perang luar angkasa dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Legiun kelima kami juga telah mengirim banyak ahli di tingkat ke-9 alam surga agung asli. Komandan Legiun mengatakan bahwa siapapun yang dapat masuk 10 besar akan diambil sebagai murid pribadi dan diajari teknik kutukan. Ya Tuhan, mengapa kita tidak bisa mendapatkan kesempatan sebagus ini? Kita tersingkir di babak pertama. Mari kita fokus memetik buah, kekuatan kita masih jauh dari kekuatan kita pada kesengsaraan ke-9. Mendengarkan obrolan riang para gadis, Julian, yang diam-diam memasuki tanah tandus menggunakan jurus Taeksu Hongmeng, menunjukkan senyum lega. Baru saja, dia menggunakan mata yin yang kekacauan untuk mengamati lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari tanah tandus itu. Dia tidak menyangka bahwa sebuah dunia terpisah, yang independen dari dunia asalnya, telah terbentuk di sini. Ketika aku mempercayakan lahan tandus itu kepada Stere dan Rumei, aku masih sedikit khawatir, takut mereka tidak mampu memikul tanggung jawab yang berat ini. Namun kini tampaknya lahan tandus ini telah tertata rapi, dipenuhi ratusan miliar makhluk hidup, dan merupakan tempat yang dinamis dan unik. Yang lebih mengejutkan Julian adalah sebagian besar makhluk alam kegelapan yang pindah ke gurun sebelumnya telah mencapai tingkat ke-9 alam surga agung asli karena gurun membebaskan mereka dari kesengsaraan surgawi. Tingkat terendah adalah tingkat ke-7 alam surga agung. Adapun para anggota Sekte Ramalan Ilahi dan Sekte Awan Biru yang kemudian mundur ke Tanah Tandus, setelah dibaptis di medan perang dan selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua adalah elit yang kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Para pemimpin seperti leluhur darah, leluhur bayangan, Sagala, Zhang Taichu, Dara, dan Dancing, yang mengendalikan seluruh legiun, serta para tetua dari Sekte Qingyun dan Sekte Senyu, semuanya telah mencapai puncak kesengsaraan ke-9 dari alam surga agung asli, atau bahkan kesempurnaan agung puncak kesengsaraan ke-9. Saat ini, makhluk terkuat di gurun tandus tentu saja adalah Stere, Rumei, dan Monroe.
Mereka hanya selangkah lagi dari mencapai puncak kecil. Dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Viser di Gurun Tandus sekarang sama sekali tidak kalah dengan aliansi baru atau Liga Keadilan dalam hal kekuatan atau daya tempur secara keseluruhan, mereka hanya kalah dalam hal jumlah. Semua ini berkat Stere dan Rumei. Karena kerja keras dan dedikasi mereka dalam memerintah Kekaisaran Viser, kita telah mencapai apa yang kita miliki saat ini. Setelah berlama-lama di lantai pertama selama beberapa saat, Julian melihat bahwa tidak ada yang bisa dia dapatkan dari kelompok gadis-gadis itu, jadi dia menggunakan jurus awan melayang Luo Agung miliknya untuk langsung bergegas ke lantai 4 gurun tersebut. Inilah tempat di mana dia pernah bertemu dengan dua tetua, satu berkulit hitam dan satu berkulit putih, tempat di mana dia menempat tubuh emas terkuat, dan medan perang luar angkasa yang berisi sisa-sisa makhluk perkasa dan harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, medan perang berbentuk piramida di luar wilayah tersebut dipenuhi dengan mayat, pemandangan kehancuran total, dengan anggota tubuh yang terputus dan berbagai senjata berserakan di mana-mana. Dengan menggunakan indera ilahinya, ia menemukan dua sosok yang familiar dan lincah di tingkat kelima medan perang luar angkasa. Salah satu pemuda tampan, yang memegang pedang panjang berwarna merah berkilauan, menghadapi gerombolan jiwa-jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya, membantai mereka dengan kekuatan dan dominasi yang luar biasa. Di sisi lain, sesosok wanita yang sangat cantik memegang pedang panjang suci berwarna putih salju di tangannya, yang menjelma menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, juga membunuh jiwa-jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan, kekuatan, dan daya tempur mereka telah dipacu hingga batas maksimal, tetapi kelompok jiwa-jiwa sisa yang mereka hadapi semuanya berada di puncak kesengsaraan ke-9 dari alam surga agung asli, dan mereka benar-benar tidak sadar, menyerbu maju dengan segenap kekuatan mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk membunuh semuanya. Sesungguhnya, pria dan wanita itu adalah Alian dan Vivi, yang awalnya diangkat sebagai murid oleh Ardam dan dua orang suci langit dan bumi. Saat ini, tingkat kultivasi mereka lebih tinggi daripada Arjuna dan Zola, mencapai puncak kesengsaraan ke-9 dari posisi surga agung asli. Namun, menurut Julian, dalam hal kekuatan tempur, kedua anak ini masih lebih rendah dari Arjuna dan Zola lebih dari satu tingkat. Lagi pula, Zola dan Arjuna adalah murid dari Dewa Pembantai, Lionel, dan tidak pernah mementingkan kultivasi, hanya penerapan praktis dan kecepatan. Tepat saat itu, sebuah suara lantang terdengar dari medan perang luar di tingkat kelima piramida, cepat. Jika kalian tidak bisa membunuh 30.000 jiwa sisa dalam satu tarikan napas, kalian tidak layak menjadi anak-anak Julian. Mendengar hal itu, Alian dan Vivi memasang ekspresi getir, dan teknik serangan mereka menjadi lebih kuat serta kecepatan serangan mereka semakin cepat. Dalam sekejap, kakak beradik itu melepaskan klon yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai kekuatan supernatural. Energi kebenaran dan kekuatan langit dan bumi meresap ke segala arah, dan jiwa-jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya dibantai. Setelah mengamati pemandangan ini, Julian langsung tertarik. Dengan sekejap, dia langsung muncul di medan pertempuran luar di tingkat kelima piramida. Baru sekarang dia melihat sosok cantik melayang di kehampaan, itu adalah Stere. Lebih cepat, lebih cepat. Desak Stere lagi, Alian, apa yang kau coba pamerkan? Semua hal mewah itu, mereka sudah memusnahkanmu, ditambah 300 juta jiwa yang tersisa. Vivi, apa kau tidak tahu cara menggunakan tanganmu untuk melepaskan jurus jiwa pemusnah langit dan bumi itu? Kau harus menggunakan pedang untuk melepaskannya, ditambah 500 juta jiwa sisa lainnya. Saat dia berbicara, dia segera memanggil pagoda keberanian di tangannya, dan kekuatan keberanian yang luar biasa memenuhi langit. Di medan perang, Alian dan Vivi menatap langit secara bersamaan, keduanya menunjukkan rasa takut. Tante Stere, kita sudah membunuh selama 2 era, bisakah kita istirahat sejenak? Tante sudah tidak lucu lagi. Aku tidak akan pernah bermain denganmu lagi. Mendengar seruan kedua anak itu, Stere tetap tak terpengaruh. Dengan satu pukulan telapak tangan, jiwa-jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari cahaya keberanian yang menyebar. Terlebih lagi, jiwa-jiwa yang tersisa yang jatuh kali ini lebih kuat, lebih cepat, dan lebih buas. Masing-masing memiliki mata merah darah dan memperlihatkan giginya, menyerupai zombie yang menakutkan. Melihat ini, Julian, yang masih bersembunyi, tak kuasa menahan tawa. Stere ini memang menakutkan. Tak heran Nadira menyarankan untuk mengirim Arjuna dan Zola ke Tanah Tandus, kedua anak itu sangat ketakutan. Namun, sedetik kemudian, pagoda keberanian yang semula dipegang Stere tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung, diikuti oleh ledakan keberanian yang mengerikan yang langsung membuat Stere terlempar. Julian terkejut dan hendak bergerak ketika dia melihat pagoda keberanian, yang membawa kekuatan keberanian yang sangat besar, terbang dengan cepat ke arahnya. Seolah telah menemukan tuannya yang sebenarnya, pagoda keberanian berputar mengelilingi Julian yang tak terlihat beberapa kali, lalu, hampir menempel padanya, dengan lembut menyentuh lengannya. Di sisi lain, Stere, yang tadinya terlempar ke belakang, kembali berdiri tegak dan memandang pagoda keberanian. Wajah cantiknya langsung menunjukkan keterkejutan. Mengapa menara keberanian tiba-tiba membuatku terlempar? Mungkinkah? Sebelum dia selesai berbicara, kemampuan menghilang Julian langsung hilang di bawah cahaya pagoda keberanian, memperlihatkan wujud aslinya. Pada saat itu juga, pupil mata Stere menyempit tajam, dan dia menutup mulutnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Bersambung.